Film diawali dengan menampilkan sepasang suami istri yang tengah liburan ke Jerman. Saat melewati imigrasi, sang suami yang bernama Dr. Martin Harris mengaku bahwa ia datang karena diundang sebagai pembicara dalam konferensi bioteknologi. Setelah keluar dari bandara, mereka langsung memesan taksi untuk menuju hotel tempat acara akan berlangsung. Namun karena kondisi cuaca sedang bersalju lebat, sopir taksi yang membantu membawa koper mereka justru tidak sengaja melewatkan tas kerja milik Harris. Welcome to Berlin. Begitu tiba di hotel, Harris baru menyadari bahwa tas pentingnya tertinggal di bandara. Karena di dalam tas itu terdapat dokumen-dokumen penting termasuk paspor, ia pun langsung kembali ke bandara menggunakan taksi lain. Sayangnya, karena tergesa-gesa dan ponselnya bermasalah, ia tidak sempat memberitahu istrinya tentang kepergiannya. You check in, honey. I'll take care of this. Welcome to the Adlon Kempinski Berlin. How may I help you, madam? Is everything from the taxi? Yes, sir. Sie können gerne durchsteigen. Das Hotel an. Aber natürlich, Frau Meyer. Nasib sial seolah tidak berhenti kepada Harris. Dalam perjalanan kembali ke bandara, taksi yang ditumpanginya mengalami sebuah kecelakaan hebat. Sopir taksi yang bernama Gina berhasil keluar dengan memecahkan kaca, lalu berusaha menyelamatkan Harris yang pingsan akibat benturan. Beruntung, Gina berhasil menarik Harris keluar sebelum mobil benar-benar tenggelam. Namun meski sudah diselamatkan, Harris tetap tidak dapat siuman. Beberapa hari kemudian, Harris sadar dan mendapati dirinya sedang berada di rumah sakit. Dokter yang menanganinya menjelaskan bahwa ia telah koma selama 4 hari. Nah, karena cedera kepala yang cukup parah, Harris kemungkinan akan mengalami gangguan ingatan ringan. Harris sendiri memang sudah tidak bisa mengingat peristiwa kecelakaan secara detail. Tetapi beruntung, ia masih mengingat istrinya bernama Liz dan ia yakin kini istrinya pasti sedang mencari dirinya. Can you tell me your name? Dr. Martin Harris. You have been in an accident. I've been in a coma for 4 days. My wife, she's in Berlin with me. There are no rules with severe trauma of this kind. Memories get lost or fractured. Namun sayang, kenyataan ternyata berkata lain. Tak ada satupun yang mengunjungi Harris di rumah sakit. Ia berpikir mungkin karena identitasnya belum diketahui sebab dompet dan paspornya hilang. Namun anehnya, setelah sadar pun, Liz juga tidak kunjung datang menemuinya. Satu-satunya benda yang berhasil diselamatkan dari kecelakaan kemarin hanyalah buku catatan dan jam tangan pemberian istrinya. Has anybody been looking for me? Ketika Harris menonton sebuah berita di TV, ia melihat konferensi bioteknologi yang sedang berlangsung di hotel tempat ia seharusnya menginap. Harris pun langsung bangkit dari tempat tidur dan bergegas untuk menuju ke sana. Rasa khawatir dan gugup bercampur aduk karena kini ia tidak sabar untuk menemui istrinya. I'm here for the summit. Setiba di lobi hotel, Harris melihat Liz dari kejauhan. Tapi saat hendak masuk ke ruangan konferensi, ia diberhentikan oleh petugas keamanan karena tidak memiliki identitas resmi. Karena acara itu dihadiri oleh tamu penting, termasuk pangeran dari Dubai, maka tentu keamanannya sudah super ekstra ketat. Karena Harris sendiri tidak bisa menunjukkan paspor ataupun dokumen resmi, Harris pun diminta untuk menunggu. My name is Dr. Martin Harris. I'm on the list. I have been missing for 4 days. Dr. Martin Harris? Yes. So I need you to take me to her right now. Di sisi lain, manajer hotel akhirnya mencoba untuk membantu Harris memastikan identitasnya dengan menanyakan langsung kepada Liz. Namun yang terjadi sungguh mengejutkan. Liz mengaku tidak mengenal Harris. Bahkan ia mengatakan bahwa suaminya memang benar bernama Dr. Harris, tapi pria itu adalah orang lain yang kini sudah berada di sampingnya. Dalam sekejap, Harris benar-benar merasa kehilangan 2 hal yang paling berharga dalam hidupnya. Yang pertama adalah identitasnya sendiri, dan yang kedua adalah istrinya yang saat ini bersama orang lain. It's me, Martin, your husband. Do I know you? This is my husband. Yep, still me. Oh, you must have me confused with someone else.
Liz, why are you doing this to me? Tidak mau menyerah, Harris mencoba berbagai cara untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Dr. Martin Harris yang asli. Ia mencoba menelusuri rekaman CCTV saat tiba di hotel dan mencoba mencari profil akademiknya di situs universitas tempat ia mengajar. Tapi semuanya nihil karena seseorang telah dengan cermat memalsukan dan memanipulasi seluruh bukti yang bisa membuktikan bahwa Harris asli adalah dirinya. That's Liz. And I am Dr. Martin Harris. Keadaan semakin sulit ketika Harris bahkan tidak mampu mengingat nomor telepon keluarganya yang berada di Amerika Serikat. Ia pun terpaksa mengakui bahwa ingatannya saat ini sedang bermasalah daripada ia harus ditahan oleh pihak berwenang. Di sini, ia pun mulai bertanya-tanya, apakah semua ini hanyalah ilusi atau ada sebuah konspirasi yang sedang menjebaknya. Can I have a quiet word, please? You're probably right. I haven't been remembering things very well. Warned me sort of thing was going to happen. Saat berjalan keluar, Harris yang masih bingung atas apa yang terjadi, segera sadar bahwa dirinya saat ini sedang diikuti dari belakang. Orang itu bahkan sudah mengikuti Harris saat dirinya baru keluar dari rumah sakit. Di sini Harris juga teringat bahwa ia pernah membuat janji temu dengan seorang ilmuwan bernama Dr. Bressler. Walaupun ia belum pernah menemui Dr. Bressler secara langsung, mereka berdua cukup sering berkomunikasi melalui telepon. Harris berpikir bahwa mungkin saja Liz berbohong karena sedang dalam beradat kanan ataupun ancaman. Tapi ia yakin jika pelaku sabotase atau pelaku di balik ini semua tidak mungkin tahu detail tentang hubungannya dengan Dr. Bressler. Maka dari itu, ia pun mencoba menemui Bressler di universitas tempat dia bekerja. Your name, please? Dr. Martin Harris. Wait here, please. The professor knows who I am. Scheduled this appointment weeks ago. Kejutan pun kembali terjadi ketika Harris sampai di ruangan tempat Dr. Bressler bekerja. Di sana, pria yang mengaku sebagai Dr. Harris palsu juga muncul. Untuk membuktikan dirinya yang asli, Harris mencoba mengingat dan juga mengulang topik-topik percakapan yang mereka dulu sering bahas melalui telepon. Namun anehnya, pria palsu itu juga tahu semua percakapan tersebut. Akibat hal ini, Dr. Bressler pun tak bisa membedakan mana yang asli dan juga yang palsu. Lebih mengejutkannya lagi, ketika Harris palsu menunjukkan foto bulan madu bersama Liz di Paris, sesuatu yang bahkan Harris sendiri tidak punya kopiannya. Karena sudah tidak sanggup menerima kenyataan tersebut, Harris pingsan seketika. There are two Martin Harrises. Professor, soll ich die Polizei rufen? We talked about your children. Laura. Lily, 10 years old. I told you about Our honeymoon in Paris. Ketika sadar, Harris mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri. Apakah ia benar-benar kehilangan ingatan atau hanya sedang berhalusinasi? Sebelum diberikan suntik penenang, seorang suster sempat menyarankan Harris untuk menghubungi seorang detektif yang mungkin bisa membantunya keluar dari situasi ini. Ketika diperiksa, dokter pun menyarankan Harris untuk menjalani MRI untuk memastikan kondisi otaknya. Namun tak lama setelah pemeriksaan selesai, orang misterius yang sebelumnya membuntuti Harris kembali muncul. Untungnya, tak lama kemudian suster yang baik hati tadi datang dan langsung merasa ada yang janggal dengan situasi ini. Entschuldigung, wo bringen Sie diesen Patienten hin? Dari sinilah mulai terungkap bahwa orang yang hendak menculik Harris ternyata adalah seorang pembunuh bayaran. Kini, untuk bisa meloloskan diri, Harris diam-diam mengambil gunting dari saku sang suster. Ketika si penyerang sedang sibuk menyembunyikan tubuh si suster, Harris pun memanfaatkan momen itu untuk kabur. Sayangnya, karena masih di bawah pengaruh obat bius, tubuh Harris terasa lemah dan ia sempat bingung hendak lari kemana. Karena bingung mau ngapain, Harris pun mengikuti saran si suster dan menemui seorang detektif swasta. Nama detektif itu adalah Jordan. Meski usianya tak lagi muda, Jordan bukanlah detektif yang bisa diremehkan. Segudang portofolio ia miliki karena semasa Perang Dunia Kedua, ia bertugas sebagai agen intelijen. Setelah Harris menceritakan semua kejadian kepada Jordan, Jordan merasa ada sesuatu yang mencurigakan dengan sosok Liz.
Namun Haris yang sangat mencintai istrinya membantah prasangka buruk dari Joran. I'm not sure how I can be of service. Your wife's involvement in this. It's not Liz. I know her. Joran lalu menyarankan Haris untuk mencari supir taksi yang pernah menyelamatkannya dari kecelakaan guna mencari petunjuk tentang tujuan awal perjalanan mereka. A little confirmation would be nice. I'll start by calling your colleague at Langmore and go find your taxi driver. That's what I was really known for, details. Dengan bantuan informasi dari perusahaan taksi, Haris pada akhirnya berhasil menemukan wanita yang membawanya kala itu. Nah, sopir wanita itu bernama Gina, yang ternyata merupakan imigran ilegal dan sekarang harus kehilangan pekerjaannya akibat kecelakaan kemarin. I know why you ran away from the accident. If the police had picked you up, they would have deported you. You're an illegal. I want you to have this. EH to MH? Just need you to tell them what happened. Di sisi lain, Joran sendiri mulai menghubungi kenalannya di bandara untuk mengecek ulang data kedatangan Haris. Ia juga mulai menelusuri alasan di balik pemalsuan identitasnya. Dari hasil pencarian di internet, diketahui bahwa konferensi bioteknologi yang akan dihadiri Haris ternyata dibiayai oleh seorang pangeran Dubai yang sempat menjadi target upaya pembunuhan. Seiring berjalannya waktu, Haris dan Gina mulai akrab. Gina bahkan mengizinkan Haris untuk menginap semalam di apartemennya dan juga berbagai cerita tentang impiannya untuk bersekolah seni di Kanada. Namun, kebersamaan itu terhenti tiba-tiba ketika pembunuh bayaran yang sama kembali datang saat Haris tengah mandi. Stay here. We're being followed. Vladimir. Setelah mereka berhasil kabur dan bersembunyi di klub, Gina terlihat panik dan juga kesal karena merasa hidupnya kini ikut terseret ke dalam kekacauan. Malam itu, karena Haris bingung mau berbuat apa, ia pun mencoba memecahkan kode aneh yang tertulis di halaman terakhir buku catatannya. Seingat Haris, kode itu berasal dari istrinya yang terdiri dari kombinasi angka yang merujuk pada halaman, baris, dan kata dari sebuah buku. Hasil dari coret-coretan semalam, Haris sampaikan kepada Joran, dan diketahui bahwa kode itu merupakan nama Latin dari dua jenis tanaman. Jordan pun menduga jika ini terkait dengan penelitian dari Dr. Bressler dan kemungkinan ada pihak yang ingin memanfaatkan kedekatan Haris dengan para ilmuwan dan juga sponsor proyek. The first number refers to a page. It's a simple code. Bressler wants to end world hunger. Extremists in his own country hate him. Pada keesokan paginya, Dr. Bressler kembali bertemu dengan Haris palsu. Saat itu, Haris asli sendiri memanfaatkan momen tersebut untuk menemui istrinya di sebuah pameran seni. They just sit down. Let me know when they leave. Namun hal tersebut tidak berjalan mulus karena pembunuh bayaran terlihat sudah mengawasi Liz dari kejauhan. Ketika ada kesempatan, Liz akhirnya mengatakan bahwa nyawa mereka kini terancam dan Haris harus menemukan tasnya yang kemarin tertinggal di bandara. They'll kill us both. That's why you were going back. You need to find it. Your briefcase. I love you. Di waktu yang bersamaan, Joran sendiri berhasil menemukan bukti penting dari rekaman CCTV bandara bahwa Haris memang benar datang ke Jerman bersama istrinya. Tak lama setelah itu, teman Haris yang bernama Dr. Cole menghubungi Joran bahwa ia siap memberi kesaksian soal identitas Haris dan ingin menemui Joran terlebih dahulu empat mata. Namun, mendengar hal itu, reaksi Joran justru berbeda. Ia langsung tampak tegang karena feelingnya menyadari bahwa ada sesuatu yang kini berbahaya. Yeah? I could come right over. I look forward to meeting you, Mr. Cole. Rodney Cole, Leipzig. Singkat cerita, Dr. Cole akhirnya menghampiri Joran. Suasana awalnya tampak berjalan normal. Bahkan Joran sempat menyajikan teh untuk Dr. Cole. Tapi kemudian,
Joran menyinggung masa lalunya sebagai agen intelijen dari Jerman. Ia bercerita bahwa dahulu pemerintah sering menyewa sebuah organisasi pembunuh bayaran bernama Seksi 15 untuk menyingkirkan target beresiko. Joran yakin Seksi 15 saat ini sedang berada di balik semua ini dan mengungkap bahwa Cole ternyata adalah salah satu anggota dari seksi itu. Joran sendiri sadar jika kedatangan Cole adalah mau membunuhnya. Oleh karena itu, ia lebih baik memilih untuk bunuh diri dengan meminum racun cyanida daripada harus mati di tangan anggota Seksi 15. To interest an old spy like me that work for whoever would pay. Section 15. What's more, they never fail. Should I run from Section 15, Mr. Cole? Cyanide. What if he remembers everything? Di sisi lain, Haris pada akhirnya berhasil menemukan tas kerjanya di bandara ditemani oleh Gina. Meski awalnya petugas enggan mengembalikan tas kepada Haris karena Haris tidak punya kartu identitas, sebuah kebetulan tiba-tiba terjadi ketika Haris bisa menyebutkan kode kopernya dengan tepat. So, kann ich ja mal den Ausweis sehen? Wait, please. 280. 280635. Setelah koper dibuka dan identitasnya kini terbukti, Haris pun mendapatkan kembali semua dokumen penting. Dan sebagai bentuk tanda terima kasih, Haris pun memberikan segepok uang kepada Gina. Thank you for everything you've been through. Come on, take it. Meski ini tampak seperti ending film, sebenarnya semua ini belum berakhir. Beberapa saat setelah Gina pergi, tiba-tiba Dr. Cole muncul menemui Haris. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Haris mengikuti ajakan sahabat lamanya itu. Mereka berdua memang sudah menjalin pertemanan selama 15 tahun lamanya. Jadi tidak ada alasan bagi Haris untuk mencurigai niat buruk dari Cole. Sayangnya, semua ini hanyalah jebakan dan Haris pun akhirnya diculik. Beruntung, Gina melihat kejadian itu dari kejauhan dan segera mengikuti mereka menggunakan mobil curian. Ketika Haris sadar dari pingsannya, ia sudah berada di dalam sebuah gedung. Rupanya, tempat itu akan menjadi lokasi di mana Haris akan dieksekusi. Namun tepat sebelum eksekusi dilakukan, Dr. Cole mengungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Selama ini, jika Haris mengira identitas Haris adalah dirinya, sebenarnya itu adalah salah. Karena Haris hanyalah identitas samaran dalam sebuah misi rahasia. Dan ia sendiri merupakan anggota dari organisasi Seksi 15. Hubungan antara dirinya dan Liz pun ternyata palsu. Mereka hanya bekerja sama dalam suatu operasi pembunuhan dan bukanlah pasangan suami istri sungguhan. Namun siapa yang mengira jika sebuah kecelakaan justru menimpa Haris dan mengacaukan ingatannya. Padahal dialah otak dari seluruh rencana pembunuhan hari ini. Karena dianggap gagal dan juga sudah tidak berguna, ia pun harus disingkirkan menurut peraturan organisasi. Namun, beruntung saja di detik terakhir, Gina datang menyelamatkan Haris. Akibat benturan, tas kerja Haris terlempar keluar. Dan ternyata di dalamnya terdapat kompartemen rahasia yang berisi paspor palsu, segepok uang tunai, serta dokumen mengenai sosok Martin Haris. Di dalam tas tersebut juga ditemukan sebuah naskah dan data penting yang mengungkap rencana pembunuhan yang telah dipersiapkan selama 1 tahun terakhir. Saat membaca semua itu, ingatan Haris perlahan mulai kembali. Ia teringat bahwa dirinya juga pernah datang ke Berlin 3 bulan sebelumnya untuk memasang sebuah bom di salah satu kamar yang akan dijadikan lokasi pertemuan para ilmuwan dengan Pangeran Dubai. Are you ready? Almost. You were in Berlin 3 months ago. We are killers. You should have let me drown. Sementara itu, acara konferensi akhirnya dimulai dan Dr. Bressler hadir bersama kedua putrinya. Saat sang dokter lengah, Liz diam-diam menanamkan transmitter ke laptop milik Dr. Bressler. Kode yang tertulis di balik buku catatan ia gunakan untuk mengakses data penting milik sang dokter.
Nah, semua informasi ini kemudian dia pindahkan ke dalam sebuah flash disk dan Liz pun mulai mengaktifkan bom. Oh, let me take that. Just leave it there if you can. Of course. Di waktu yang bersamaan, Haris dan Gina bergegas menuju lokasi untuk menggagalkan rencana tersebut. Namun, wajah Haris yang sudah ditandai oleh pihak keamanan membuat keduanya langsung ditangkap saat tiba di sana. Untuk membuktikan identitas aslinya, kini Haris meminta pihak hotel untuk memutar rekaman CCTV 3 bulan lalu. Rekaman itu menunjukkan bahwa dirinya memang pernah datang bersama Liz ke hotel tersebut. You're not listening. Take me to the room. Do you see? Look. Do you see? Begitu bukti sudah ditampilkan, manajer hotel segera membunyikan alarm dan memulai evakuasi. Rencana Liz dan rekannya pun akhirnya berantakan. Mereka yang sudah mau melarikan diri, namun tidak jadi karena suara alarm membuat mereka sadar bahwa misi mereka telah digagalkan. Dari ingatan yang sudah pulih, Haris sendiri menyadari bahwa target sebenarnya dari operasi ini adalah Dr. Bressler dan bukan sang pangeran Dubai. Lily, Laurel, research and kill him. It could be worth billions in the wrong hands. Prince was never the target. It's Bressler. Out of the way! Move! Karena rencana sudah bocor, rekan Liz pun berniat untuk membunuh Dr. Bressler secara langsung. Namun beruntung, Haris datang tepat waktu dan mencoba melawannya. Sementara Liz sendiri mencoba menghentikan bom yang telah diaktifkan karena khawatir akan dampaknya. Namun, usahanya itu malah menyebabkan sebuah ledakan besar yang membuat Haris di bawah tertimpa reruntuhan. Namun ajaibnya, insiden tersebut justru memulihkan seluruh ingatan Haris dan berkat hal itu juga tentu membuat keahliannya sebagai pembunuh bayaran telah kembali seutuhnya. Dengan kemampuan penuhnya kembali, Haris kini bukan lawan yang bisa diremehkan. There was collateral damage. I didn't forget everything. Di samping itu, walau ledakan tadi terjadi akibat perbuatan Haris, Gina sendiri percaya bahwa Haris kini sudah berubah dan berusaha menebus kesalahannya dengan menyelamatkan semua tamu hotel dari bencana. Beberapa hari berselang, dunia pertanian telah dikejutkan oleh penemuan terbaru dari Dr. Bressler. Ia berhasil mengembangkan sebuah benih jagung yang tahan segala cuaca dan juga hama. Penemuan dari dokter ini membuat saham perusahaan pupuk anjlok drastis. Nah, diduga mereka lah pihak yang menyewa pembunuh bayaran dari Seksi 15 untuk melenyapkan sang ilmuwan. Fast-growing, self-propagating the development of a new strain of corn. But agribusiness companies were taken by surprise. New sustenance available to all. And watched as stocks plunged 14%. Sementara itu, Haris dan Gina kini bersiap untuk memulai hidup baru di Kanada. Mereka berencana untuk hidup tenang dengan identitas baru yang mereka miliki. Dengan langkah yang penuh harapan, kisah mereka pun akhirnya berakhir di sana. Dan selesai sudah alur cerita film kali ini. Seperti biasa, sampaikan saran-saran dan masukan untuk video selanjutnya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa.